Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Kata siapa Soekarno tidak tahu kalau dia ini akan dikudeta oleh Soeharto. Tetapi Soekarno ketika ditanya oleh media barat, dia menjanggah, dia tenang-tenang saja menjawab dengan seolah-olah tidak ada apa-apa di dalam negeri ini. Padahal kita tahu sendiri Soekarno itu dalam keadaan bahaya. Tetapi yang Soekarno pikirkan itu bukan masalah jabatan. Yang Soekarno pikirkan itu takut Indonesia terpecah-pecah. Makanya persatuan Indonesia itu oleh Soekarno dalam kisi-kisi pembuatan dasar negara itu disimpan di yang pertama, karena itu paling utama. Persatuan Indonesia itu paling utama. Dalam menyelesaikan Papua, kita harus meniru cara Soekarno ini. Tidak berarti kita merendahkan kekuatan militer Indonesia, tidak. Bukan berarti kita tidak sanggup menghancurkan para pemberontak di Papua, tidak. Kita harus kembali kepada konstitusi, bahwa persatuan Indonesia itu lebih penting daripada segalanya. Tidak ada sila kedua kalau tidak ada persatuan Indonesia. Tidak ada sila pertama kalau tidak ada persatuan Indonesia. Tidak ada sila keempat dan kelima kalau tidak ada persatuan Indonesia. Dan tidak ada negara ini kalau tidak ada persatuan Indonesia. Coba kalian fokus ke sana. Makanya kalau sebagai pengamat, coba ente kalau mau sekolah di luar negeri, benerin dulu nasionalismenya. Jangan asal bacot, asal nyocot, ngomong nggak dipikir dulu, kayak kentut berat bedpot. Menghancurkan KKB Papua gampang, gampang apa susahnya? Tetapi kita perhitungkan dampak negatif dan dampak positifnya. Apakah dengan menggempur KKB Papua habis-habisan, dampak negatifnya seperti apa, dampak positifnya seperti apa? Dampak negatifnya jelas akan membutuhkan biaya yang sangat besar, karena yang namanya perang itu nggak ada yang gratis. Ada yang gratis perang, kata siapa? Satu peluru aja mahal, bro. Apalagi sampai jutaan peluru. Dan ini bisa merusak stabilitas ekonomi Indonesia. Yang kedua, akan memakan korban dari kedua belah pihak. Kenapa? Ya karena daerahnya medan perang ini adalah pegunungan, dan berperang di pegunungan itu sangat susah. Amerika aja sampai kalah, sudah duit keluar gede-gedean, menang kagak. Kenapa? Sistem gerilya itu sistem paling susah, meskipun dengan senjata canggih sekalipun susahnya minta ampun. Apakah kita bisa memenangkan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya jika berperang dengan KKB Papua? Belum tentu. Ya, kita tahu KKB Papua ini tidak bergerak sendiri, pasti ada kepentingan asing di belakangnya yang memang menghendaki Papua ini perang demi sumber daya alamnya yang masih banyak. Sumber daya alamnya sangat kaya, tidak hanya emas, masih banyak. Adakah jaminan 3 bulan selesai misalkan kalau membahas KKB Papua? Belum tentu. Mungkin dengan bergugurannya beberapa orang dari TNI, ini cuma pancingan agar militer Indonesia emosi, pemerintah emosi, dan melakukan kegiatan militer untuk menghancurkan KKB. Tetapi ingat, KKB itu bukan orang yang bodoh, ada negara asing di belakang. Kita harus cerdas. Belum tentu 3 bulan beres. Kalau ada jaminan 3 bulan beres, ya gempur saja. Tapi nggak ada kemungkinan. Perang itu bukan terletak dari strategi. Zaman sekarang perang terletak dari strategi. Perang itu terletak dari kekuatan duit. Ya, kita belajar dari Timor Leste lah, belajar dari perang Rusia Ukraina, karena perang bukan solusi. Yang ketiga, ya nanti rakyat Papua ini akan berada dalam situasi genting, dalam situasi ketakutan, mentalnya tertekan, pembangunan terhenti. Kenapa? Situasi perang. Nah sekarang era Jokowi ini meskipun dalam keadaan bahaya, tetapi dianggap tidak berbahaya, dianggap bahwa situasi Indonesia dalam keadaan terkendali. Untuk apa? Agar pembangunan di Papua ini benar-benar berjalan, meskipun pembangunannya bisa merenggut nyawa aparat keamanan yang tidak sedikit. Tapi ingat, semuanya demi persatuan Indonesia, semuanya demi kebaikan Indonesia. Makanya nasionalisme itu penting, bro. Kembalikan semuanya kepada konstitusi, kembalikan semuanya kepada histori sejarah. Jas merah jangan sekali merupakan sejarah. Soekarno membantai Soeharto yang ingin melakukan kudeta, itu gampang, terjadi perang. Tapi apakah perang itu bisa selesai dalam waktu yang singkat? Belum tentu. Kenapa? Karena nanti negara luar bisa masuk dalam kondisi perang, bisa membantu. Kalau sudah perangnya dibuat berlarut-larut, yang rugi siapa? Kedua belah pihak. Makanya Soekarno tidak ambil perang. Lebih baik hilang jabatan daripada harus perang. Nah ini histori sejarah itu penting. Ada sebuah akun YouTube yang menuliskan, apakah Palestina lebih penting daripada Papua? Untuk menjawab hal ini, gampang-gampang saja, jawab aja, kembalikan semuanya kepada konstitusi dan histori sejarah. Itu jawabannya. Masalah Palestina adalah masalah luar negeri, masalah Papua adalah masalah dalam negeri. Beda, bro, penanganannya beda. Dalam UUD 1945 itu dikatakan ikut serta dalam perdamaian dunia. Kalau
kata PBB turunkan militer, Indonesia siap terjun bantu Palestina. Kalau kata PBB enggak, ya enggak. Apa yang harus dilakukan? Ya protes kepada Israel. Bagaimana protesnya? Ya seperti kemarin, menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U20. Itu bentuk protes. Karena kita ikut serta dalam perdamaian dunia. Dan kita tidak setuju dengan penjajahan karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu sudah jelas. Kebijakan politik luar negeri Indonesia memang seperti itu. Jadi jangan samakan dengan kebijakan politik dalam negeri, beda bro, penanganannya beda. Masalah Papua itu kebijakan politik dalam negeri. Yang tadi saya bilang, gampang kok berantas KKB. Kalau benar itu KKB doang. Tapi KKB itu tidak bergerak sendiri bro. Kalau dihajar, terjadi situasi perang, itu yang diinginkan oleh negara-negara yang ada di belakang KKB. Belum tentu perang akan selesai dalam tempo yang singkat-singkatnya. Mungkin akan berkepanjangan dan akan menguras devisa negara. Ini masalahnya. Daripada dipakai buat perang, lebih baik dipakai buat membangun Papua. Logika berpikir. Makanya jadilah kalian nasionalis sejati, Pancasila sejati, Bhinneka Tunggal Ika sejati, pegang teguh konstitusi dan historis sejarah NKRI. Makanya saya itu kadang ketawa kalau ada pengamat-pengamat brengsek, goblok, tolol. Kayak cewek ini pintar-pintar tapi goblok, pintar-pintar tapi tolol. Ingin menjerumuskan negara Indonesia dalam situasi perang. Tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.